Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Raka. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung membuatnya terlihat jauh lebih dewasa. Dia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil peninggalan orang tuanya yang telah meninggal karena wabah penyakit setahun lalu. Setiap pagi, Raka mencari kayu bakar ke hutan dan sesekali memetik buah-buahan liar untuk dimakan atau ditukar dengan sedikit beras di pasar. Meski hidup serba kekurangan, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Ia tak pernah mengeluh dan selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana indah untuknya. Suatu hari saat sedang berjalan di tepi jurang kecil di pinggir hutan, Raka mendengar suara aneh, seperti suara rintihan atau erangan yang nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke arah sumber suara, dan matanya tertuju pada seekor burung elang besar yang terbaring lemah di antara semak belukar. Sayapnya tampak terluka dan tubuhnya kurus, jelas burung itu kelaparan dan tak mampu lagi terbang. Raka, tanpa ragu, menghampiri elang itu. Meski sedikit takut, ia merasa kasihan. Ia mengeluarkan sisa roti kering dari kantong kainnya dan menyuapkannya sedikit demi sedikit ke paruh sang elang. Elang itu memandang Raka dengan mata tajam namun lembut. Seakan mengerti bahwa anak ini tidak akan menyakitinya. Sejak saat itu, Raka merawat elang itu setiap hari. Ia membersihkan luka di sayapnya, mencarikan makanan, bahkan berbicara padanya seperti sahabat. Hari demi hari berlalu, elang itu mulai pulih. Sayapnya yang dulu terkulai kini mulai mengepak pelan. Raka menamainya Langit, karena ia percaya suatu hari elang itu akan kembali terbang tinggi, menembus awan. Namun, suatu malam, saat langit gelap tanpa bintang dan angin bertiup aneh dari arah pegunungan, sesuatu terjadi. Raka terbangun oleh suara kepakan sayap yang sangat besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia keluar dari gubuk, ia melihat langit berdiri di atas batu besar, namun di belakangnya ada sosok elang lain, jauh lebih besar, dengan bulu yang bersinar keemasan. Langit menatap Raka lama, kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, diikuti oleh elang keemasan itu. Namun sebelum menghilang di kegelapan malam, seekor bulu emas jatuh tepat di depan kaki Raka. Saat ia memungutnya, bulu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Dan disinilah keajaiban itu mulai terjadi. Bulu emas yang kini berada di tangan Raka memancarkan sinar hangat yang anehnya tidak menyakitkan mata. Perlahan, cahaya itu merayap dari telapak tangannya, menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, rasa lelah yang selama ini selalu menghantuinya hilang. Rasa lapar yang biasa ia tahan setiap malam lenyap. Raka merasa tubuhnya lebih ringan, lebih kuat. Seperti ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Namun bukan hanya itu. Esok paginya, saat ia membuka pintu gubuknya, ia terkejut melihat perubahan yang luar biasa. Tanah gersang di sekitar rumahnya kini dipenuhi tanaman hijau dan bunga-bunga liar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah mata air kecil mengalir tak jauh dari pintu rumah, dengan air sebening kristal yang dingin dan menyegarkan. Dan di atas pohon tua di samping gubuknya ada sarang burung elang, tapi bukan sembarang sarang. Ia terbuat dari ranting-ranting emas dan kilau batu-batu permata kecil. Warga desa yang biasanya mengabaikan Raka mulai berdatangan. Mereka penasaran dengan perubahan aneh di sekitar rumah anak yatim piatu itu. Awalnya mereka curiga, namun setelah melihat kebaikan hati Raka yang tetap ramah, suka berbagi hasil tanaman dari sekitarnya, dan tidak pernah menyombongkan diri, mereka justru mulai menghormatinya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Raka memegang bulu emas itu, ia bisa memahami suara alam angin, pohon, bahkan hewan-hewan hutan. Ia tahu kapan hujan akan turun, kapan tanah perlu ditanami, bahkan bisa menyembuhkan hewan yang terluka hanya dengan sentuhan tangannya. Warga desa menyebutnya anak langit. Namun, suatu malam, langit kembali. Ia muncul di bawah sinar bulan, sendirian, dan mendarat pelan di depan Raka yang sedang duduk di depan perapian. Ada sesuatu di matanya, sebuah pesan. Atau mungkin peringatan. Elang itu membuka paruhnya, dan suara seperti bisikan angin masuk ke telinga Raka. Waktumu hampir tiba, pilihan besar akan datang padamu. Kebaikan membawa keajaiban, tapi keajaiban tak selalu datang tanpa harga. Raka terdiam. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi? Dan pilihan besar apa yang harus ia ambil? Cerita ini belum berakhir. Dan keajaiban itu baru saja dimulai. Malam itu Raka tak bisa tidur,
Kata-kata langit terus bergema di kepalanya. Pilihan besar akan datang padamu. Pagi harinya, langit mendung, bukan mendung biasa, tapi mendung yang pekat dan berat. Seperti menyimpan sesuatu yang gelap, angin dari arah pegunungan, membawa bau asap yang tajam. Dan tidak lama kemudian, warga desa mulai berdatangan ke rumah Rakan, mereka panik. Hutan terbakar. Teriak Pak Dargo, kepala desa, api besar, datang dari arah barat. Kami tidak tahu harus kemana. Raka segera berlari menuju bukit tertinggi untuk melihat dengan matanya sendiri. Dari sana, ia bisa melihatnya jelas api merah membakar pohon-pohon, menjalar cepat tertiup angin, hutan tempat ia dulu menemukan langit. Hutan tempat ia bertahan hidup selama ini. Perlahan lenyap dalam kobaran api, tapi di tengah kekacauan itu, suara aneh terdengar lagi di dalam pikirannya, suara langit. Bulu emas. Hanya bisa digunakan sekali lagi, gunakan dengan bijak, selamatkan hutan, atau selamatkan desa. Raka terdiam. Jika ia menggunakan kekuatan bulu emas untuk memanggil hujan dan memadamkan api, hutan bisa terselamatkan tempat tinggal hewan-hewan, sumber makanan, dan rumah bagi langit, serta elang lainnya. Namun jika ia menggunakannya untuk membangun perlindungan di desa, membuat pagar besar dan sumber makanan baru, maka penduduk desa yang kini bergantung padanya bisa tetap hidup, meski hutan akan hilang untuk selamanya. Pilihannya tidak mudah. Ia menatap bulu emas di tangannya. Cahaya dari benda itu kini redup, seolah menunggu keputusan. Langit muncul lagi di langit, terbang tinggi, dan berputar di atas kepalanya. Teriakannya tajam, memekakkan telinga, waktu tidak banyak. Raka memejamkan mata, dan ia membuat pilihannya. Raka membuka matanya perlahan, dalam hati, ia telah membuat keputusan yang tidak mudah, namun ia tahu, ini adalah jalan yang benar. Ia menggenggam bulu emas itu erat-erat, dan berlari menuju puncak bukit tertinggi, tempat angin dan langit bersatu. Dengan satu helaan napas dalam, ia mengangkat bulu itu tinggi ke langit. Lindungilah mereka. Lindungilah desa. Cahaya menyilaukan menyambar dari bulu emas itu, menjulang ke langit seperti kilat. Dalam sekejap, awan hitam berputar liar, dan dari tengahnya muncullah hujan deras yang tak pernah dilihat sebelumnya. Air turun bukan hanya ke desa, tapi juga menjangkau hutan yang terbakar. Api padam satu demi satu. Perlahan berganti uap, lalu dingin. Namun bulu emas itu hangus, lenyap dalam genggamannya, menjadi abu yang terbang bersama angin. Raka jatuh terduduk, kelelahan langit. Sang elang mendarat di sampingnya. Ia menatap Raka dalam-dalam, lalu membungkuk. Seperti memberi hormat. Hari-hari setelah kejadian itu, menjadi saksi perubahan besar. Hutan memang tidak sepenuhnya terselamatkan, tapi bagian terluarnya tetap hidup. Binatang kembali datang, dan tanah menjadi subur. Desa pun tidak hanya selamat, tapi mulai makmur. Air dari mata air ajaib masih mengalir. Dan hasil tani semakin melimpah. Namun Raka, ia berubah. Sejak hari itu, ia tidak lagi memiliki kekuatan luar biasa. Tapi bagi warga desa, Raka sudah menjadi pahlawan. Seorang anak yatim piatu yang tidak hanya menyelamatkan desa, tapi juga mengajarkan bahwa keajaiban terbesar bukan datang dari kekuatan, tapi dari hati yang tulus dan berani memilih demi kebaikan banyak orang. Dan langit, elang setianya, masih sering terlihat terbang di atas desa, menjaga dari kejauhan, seolah dunia belum selesai menulis kisah mereka.